Orang tua. Nah, pertanyaannya adalah orang tua kita ini kalau dihina, nah kira-kira lu terima nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Liputan Jatim, ruang bincang yang mengupas isu-isu hangat seputar masyarakat, politik, dan kebudayaan khususnya di Jawa Timur. Nah, perkenalkan saya Haris Febriansyah, wartawan dari Liputan Jatim yang hari ini menjadi host. Kali ini episode kedua yang sangat spesial karena kita akan membahas tentang Hari Santri Nasional yang diperingati pada tanggal 22 Oktober 2025 mendatang. Untuk podcast kali ini kita mengusung tema ya, karena kita membahas masalah santri, kita mengusung tema Santri Mengabdi untuk Negeri, Spirit Hari Santri dan Tantangan Zaman. Bersama saya sudah hadir sosok masih muda, santri, sekaligus anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Beliau Bapak Muhammad Azhari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas, warahmatullahi nggih, wabarakatuh. ini saya manggilnya Mas nggih. Ye. Karena masih muda. Ye. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mas Alhamdulillah. Haris. Saya izin duduknya agak bersila ya. Nggih, nyantai mawon karena ini ngomongin santri ya, biasa, bukan formal teman-teman. Terima kasih Mas sudah hadir di kantor Liputan Jatim. Kita akan berbicara tentang Hari Santri khususnya. Jadi karena ini masih awal, kita membahas hal-hal yang mendasar. Jadi banyak yang tahu bahwasanya tanggal 22 Oktober itu Hari Santri Nasional. Itu sudah banyak yang tahu. Nah, tapi belum atau tidak semua orang itu tahu terkait makna dan latar belakangnya gitu. Nah, sebenarnya menurut Mas Ari itu makna Hari Santri khususnya menurut panjenengan pribadi dan bagaimana sejarahnya sampai kemudian ditentukan sebagai Hari Nasional itu gimana Mas? Ya, terima kasih Mas Haris. Saya lagi browsing memastikan Hari Santri itu 22 Oktober. Alhamdulillah sudah diakui oleh negara. Iya. Kan? Itu waktu zaman periode Pak Jokowi. Pak Jokowi. Nah, jadi ini sangat istimewa negara mengakui keberadaan santri. Memang secara panjang banyak literatur, banyak hubungan, banyak pengakuan bahwa santri ini memang punya jasa besar terhadap keberadaan negara Republik Indonesia. Dan kala itu dibuktikan dengan peristiwa 10 November di Surabaya. Itu kalau tidak ada seruan para sepuh waktu itu, ya mungkin santri ya tetap belajar. Karena seruan itulah jihadnya akan tumbuh dan berkembang hingga kemerdekaan. Nah, sejarah ini tidak boleh kita hilangkan. Nah, sampai hari ini kita semua bisa hidup, bisa nyaman, bisa bekerja, bisa sekolah, bisa berkeluarga, bisa damai, itu ya karena jasa para santri, para kiai waktu itu. Sehingga alhamdulillah sampai hari kita bisa hidup berdampingan, nyaman, kita bisa menikmati ya apa anugerah Tuhan yang luar biasa di Indonesia. Kalau kita berbicara santri itu kan dulu maknanya hanya terbatas pada orang-orang atau pemuda-pemuda yang hanya tinggal di pesantren gitu Mas. Nah kemudian menurut panjenengan makna yang lebih luas lagi itu, jadi kalau berbicara santri itu yang seperti apa gitu, orang dikatakan santri itu yang seperti apa gitu. Jadi ini sebetulnya dasarnya setiap manusia itu wajib mencari ilmu, itu hukumnya wajib. Bahkan kewajiban itu tidak hanya sekarang, kita hidup di umur ada yang 25, 30, 50, enggak, sampai mati. Jadi kewajiban kita cari ilmu itu sampai mati. Nah, ilmu itu tentu tidak ada batas ruang. Karena waktu udah nggak terbatas sampai kita mati kan. Nah, ruang itulah yang kemudian ada namanya santri, ada yang kemudian yang hanya sekolah biasa, ada yang kalau zaman sekarang ada yang via online gitu kan. Nah, ruang-ruang itulah yang kemudian agak sedikit berbeda.
Kenapa disebut santri? Karena kita di pesantren. Kalau di sekolah mungkin namanya bukan santri, tapi siswa. Nah, disinilah kemudian ada pembedaan ruang. Meskipun secara maknawi hakiki mereka sama-sama belajar. Sama-sama mencari ilmu. Hanya saja ruang inilah yang kemudian ada pembeda. Kalau siswa, ya kalau di sekolah ya siswa. Kalau di pesantren, ya santri namanya juga pesantren. Nah, kemudian dijadikan satulah ruang itu menjadi pondok pesantren. Kan begitu. Oke. Ya apalagi hari ini ya, khususnya di era digital gitu Mas. Di era digital itu kalau melihat zaman sekarang, santri itu kan tidak lagi hanya berkutat pada kitab kuning, kira-kira seperti itu. Tapi sudah masuk kepada dunia digital, khususnya bisnis dan kemudian bahkan politik gitu, seperti jenengan yang besar di pesantren, lahir dari santri, kemudian justru malah terjun di dunia politik. Lah, menurut Mas Ari nih, kira-kira bagaimana transformasi santri di era modern? Kalau dulu kan santri hanya fokus pada kitab-kitab kuning, terus mengajar. Nah, hari ini sudah nyebar ke semua jenis profesi, bahkan seperti itu. Nah, ini gimana? Di pesantren, kita itu diajarkan banyak hal. Kalau soal literasi digital, sebetulnya pesantren sudah lama diajarkan. Contoh misalnya, tanpa digital sekarang, dulu itu otomatis jam 3 udah bangun. Itu sebetulnya bayangan apa ya? Bukan hanya soal santri, itu di masa Kanjeng Nabi, itu sudah ada tanda-tanda akan adanya media. Dulu orang nggak percaya ketika hijrah dari Masjidil Haram, Masjid Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha pakai buruk kayak gitu ya. Kayak kok mustahil ya. Gimana caranya? Tapi hari ini difaktakan ada pesawat. Kemudian handphone ini nggak ada kabelnya kan. Tapi kita bisa melihat, bahkan di bisa video call. Artinya bisa melihat langsung, oh ya kamu di sini, apa yang dilakukan gitu. Itu bahwa ilmu yang dulu ada tanda-tanda itu hari diterjemahkan dengan benar bahwa itu faktual. Ya, tanda-tanda itu sudah ada sebetulnya. Dan saya kira ini santri nggak kaget sebetulnya dengan media yang sekarang lagi berkembang. Hanya saja karena konteksnya berbeda, tentu ada tafsiran sendiri. Harus pakai handphone, dulu nggak ada handphone, kayak gitulah. Secara menerjemahkan apa yang dulu pernah diriwayatkan, apa yang dulu pernah diceritakan, itu begitu-begitu. Oh gitu Mas. Jadi memang ya banyak ya cerita-cerita, terus kemudian kalau dulu mulai zaman Kanjeng Nabi itu sudah ada. Iya, kita nggak kaget. Tidak bisa dipikirkan secara. Satu udah dulu Rasulullah itu ketemu Gusti Allah gitu kan. Itu pakai buruk dan kecepatan yang begitu dahsyat. Gimana cara nalarnya kan nggak masuk tuh. Ya. Tapi itu satu udah dicekoki di zaman ngaji, udah ada itu cerita begitu, Isra Mi'raj ya kan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram il masjidil aqsa. Kan begitu. Jadi berjalan di malam hari, kemudian transit dulu di Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Lah itu semua tanda sebetulnya kok bisa. Nah, kalau sekarang ada pesawat, ada telepon, ada satelit, saya kira itu nggak kaget. Karena dulu udah ceritain ya, mungkin bagi yang nggak pernah pesantren mungkin agak kaget. Karena apa? Oh iya, jamnya sekarang begini-begini. Kita nggak kaget. Hanya saja penerjemahan dari angan-angan itulah kemudian kita menyesuaikan aja. Oh, begitu, oke. Terus kemudian Mas, jenengan kan posisinya sebagai DPRD Provinsi Jawa Timur, yang dimana melihat di Jawa Timur ini banyak pesantren-pesantren gitu, banyak pesantren-pesantren yang tradisional maupun sudah modern. Kira-kira jenengan melihat kondisi santri atau pesantren hari ini di Jawa Timur itu yang kemudian harus dipaksa untuk mengikuti zaman itu pripun? Iya, memang hari ini lagi bertransformasi ya. Iya, transformasi. Memang ada pondok yang hanya khusus kitab kuning. Kajian-kajian sejarah gitu kan. Yang itu tentu itu ada kekhususan sendiri. Nah, hari ini
modernitas itu mau nggak mau kita harus penyesuaian itu harus dilakukan oleh pondok pesantren. Termasuk misalnya ada yang di ekonomi, ada yang di politik, ada yang jadi DPR, ada yang jadi menteri, kemudian ada yang karena presiden kita itu presiden ke Agustus itu berapa? Keempat ya? Keempat. Nah, itu santri malahan. Artinya bahwa santri ini nggak bisa diremehkan, punya banyak profesi. Karena diterpa di pondok pesantren itu sudah banyak hal yang meskipun nggak diajarkan di di pesantrennya, tapi mereka dengan bergaul dengan banyak baca kitab, baca buku, mereka tahu meskipun mereka tidak diajarkan di pesantren. Nah, inilah yang kemudian kenapa santri itu banyak memiliki potensi. Nah, siapa mengira saya misalnya tiba-tiba jadi DPR. Nah, perintahnya dulu, pokoknya kamu setelah ngaji, gak usah berpikir lain-lain, ngaji aja sudah. Soal nanti ditotok karo Gusti Allah. Lah kayak gitu-gitu itu menjadi terngiang kita terus-menerus. Nah, perintahnya memang dimanapun berada santri harus menjadi orang yang bermanfaat. Oh iya. Kalau misalnya jadi DPR, ya di DPR yang manfaat. Kalau jadi staf, ya staf yang manfaat. Kalau jadi menteri, ya menteri manfaat. Kalau jadi misalnya, mohon maaf, ada satpam, ada tukang beca, ada misalnya begitu ya, ada profesi apapun lah itu. Sepanjang itu manfaat, sebetulnya itulah nilai-nilai yang diterapkan di para santri kala itu oleh para kiai. Oh gitu ya. Artinya memang dari pesantren itu nilai-nilai itu sudah diterapkan. Betul. Jadi gini Mas, yang ini sedikit menyinggung isu-isu yang kemarin sempat rame itu tentang Trans 7, yang dimana hampir berbarengan dengan Hari Santri ini. Jadi kalau Hari Santri ini kan kita dengan adanya Hari Santri itu kan meningkatkan spirit santri yang kemudian kemarin kok malah sedikit semacam melecehkan. Nah itu pendapat panjenengan pripun melihat fenomena semacam itu? Ya saya kira itu pendapat yang di Trans 7 itu pendapat yang keliru ya, karena memang mestinya yang bisa berkomentar mengoreksi ya pihak pesantren sendiri. Kalau orang lain ya nggak mungkin lah kemudian saya mengomentari rumah tangga orang lain karena kita nggak tahu. Tapi begini prinsipnya, kenapa ada reaksi yang keras dari para santri, para alumni, para pesantren? Kenapa keras? Karena begini, orang tua itu ada 3, Mas Haris. Orang tua ada 3. Kalau yang lahir belum sekolah, belum santri, hanya 1 orang tuanya. Kalau dia besar, lalu bersekolah, orang tuanya nambah 2, yaitu guru itu orang tua. Nah, orang tua yang ketiga, kalau sudah menikah, orang tuanya nambah lagi, yaitu mertua. Nah, ini mertua, guru, yang ngajari kita, walaupun 1 huruf, itu guru juga itu. Orang tua kandung kita, itu sebetulnya dalam satu rangkaian, itu orang tua. Nah, pertanyaannya adalah, orang tua kita ini kalau dihina, nah kira-kira lu terima nggak? Kalau gitu ya. Nah mereka ini yang menghina pondok pesantren, dikembalikan lagi aja. Mereka punya guru, kita hina. Oh gurumu itu, maaf, gurumu itu memperkaya diri, gurumu itu membodohi, memperbudak. Kita terima nggak? Nah karena orang tua kita kan. Nah maka kemudian tidak bisa dipisahkan ini tiga hal ini. Kalau memang ini sekaligus promosi ya, Mas Haris sudah punya istri belum? Alhamdulillah masih belum. Nah ini sekedar promosi bagi saya, ini masih jomblo. Ya, ini berarti orang tuanya masih 2 Mas Haris ini. 1 orang tua kandung, yang kedua guru. Nah kalau nanti Mas Haris sudah punya istri lalu punya mertua ya tambah 1 lagi menjadi 3 guru, 3 orang tua. Maka 3 ini sebenarnya orang tua. Nah ini orang tuanya dihina. Wajar kalau kemudian reaksinya agak keras. Orang tua Pak yang ngajarin kita dan sampai hari ini karena guru kita bisa survive, bisa berprofesi, bisa berekspresi itu juga karena guru. Jadi memang kemarin tuh Mas yang isu viral itu kan memang banyak pro kontra. Di sisi lain itu banyak yang berpendapat bahwasanya dunia pesantren itu dunia yang kuno. Kayak zaman kerajaan lah, diperbudak segala macam gitu. Nah di sisi lain itu juga banyak yang kurang sepakat dengan statement semacam itu, bahwasanya di
dunia pesantren itu kita kan diajari tentang adab dan lain sebagainya. Nah, panjenengan sebagai mitra pemerintah lah, memandang hal semacam itu. Karena memang Mas, di beberapa pesantren itu oknum ya, banyak oknum itu yang kemudian banyak kasus yang kurang mengenakkan lah di dunia pesantren itu. Kira-kira pripun? Ya, yang pertama kalau saya menyampaikan kaitan dengan tuduhan pesantren itu kuno, saya menyampaikan bahwa keberadaan Indonesia ini sebelum Indonesia ini merdeka, pesantren udah ada. Kok dianggap kuno? Apa makna kuno misalnya dianggap ini tafsirannya sama ya, kuno itu masa lalu? Iya memang berdiri nggak bisa diingkari bahwa pesantren zaman sudah belum merdeka udah ada pesantren. Banyak sekali di Indonesia, di pesantren A, pesantren B, pesantren C, banyak sekali itu. Nah, yang kemudian pesantren inilah yang mendorong agar Indonesia merdeka. Nah, kalau kemudian pesantren ini mendorong agar kemerdekaan lalu sekarang merdeka, maka sebenarnya hak saham terbesar adalah para pondok pesantren itu yang berjuangkan, sehingga hadirlah namanya negara. Nah, problemnya adalah ketika banyak pesantren yang mungkin di antara pesantren itu kita perlu teliti juga ya. Itu pesantren bener apa enggak itu yang berbuat misalnya ada pelecehan, ada tidak senonoh, dicek aja itu, jangan-jangan pondok-pondokan ya begitu. Kalau santri insya Allah nggak sampai melakukan hal itu. Nah ini oknum aja kan, yang kemudian mestinya dari 1.000 orang ya 1-2 begini melakukan negatif, tapi itu disiarkan. Tapi pemerintah mestinya juga kita mendorong agar berimbang. Kalaupun ada 1-2 yang tanda kutip agak problem, yang 900 sekian itu dari 100 dari 1.000 itu harus ditayangkan dong. Yang fair kan, yang bagus juga harus dipromosikan bagus. Kalau yang buruk ya biar itu sesuai dengan aturan yang ada disanksi atau diberikan hukuman, kan begitu. Artinya meskipun di pesantren itu secara peraturan itu sangat ketat ya, ternyata juga masih ada kebocoran gitu ya, masih ada oknum-oknum yang kemudian keluar dari nilai-nilai moral dan etika seperti itu, Mas. Iya, ya memang nggak bisa dipungkiri karena saya kembali lagi ke Quran ya bahwa manusia itu ya tempatnya salah dan keliru. Tetapi dengan kita mondok, dengan kita sekolah, akhirnya tahu mana yang keliru, mana yang benar. Nah, kalau ada 1-2 yang keliru, saya kira bagian dari sunnatullah lah itu ya. Tapi kan itu nggak bisa dibesar-besarkan. Itu buat pelajaran yang kemudian kita secara pribadi, berkeluarga, berlingkungan tidak sampai melakukan seperti hal negatif itu, gitu aja. Oke. Berarti memang ya kalau sebetulnya juga kalau di tempat umum itu hal-hal yang di luar moral dan etika sebenarnya lebih banyak, Mas. Iya, tapi nah ini kenapa kok nggak di-fairkan gitu? Iya. Banyak santri yang prestasi. Gus Muhaimin itu santri dan jadi menteri, calon presiden. Gus Muhaimin ketua umum PKB kan? Itu juga santri, Gus Dur. Banyak lah yang santri, Ma'ruf Amin wakil presiden. Nah kayak gitu kenapa sih kok nggak di profiling bahwa ini loh santri yang terus menerus di profiling, diberitakan, disampaikan, sehingga itu menjadi salah satu tauladan para santri dan tidak hanya santri saja yang mengkonsumsi berita ini kan. Nah kenapa kok yang negatif-negatif ini yang disampaikan terus? Ini mestinya sebagai mitra pemerintah saya kira nanti kita sampaikan bahwa proporsional dalam pemberitaan, proporsional menyampaikan. Proporsional dalam pemberitaan, karena memang berita itu hal-hal yang negatif itu biasanya lebih ini. Terus ini Mas, kemudian terkait refleksi Hari Santri lah, itu untuk generasi muda. Kalau dulu kan perjuangan santri, khususnya apalagi di zaman penjajah itu kan jelas lawannya siapa. Terus orang mana itu jelas, objek yang dilawan itu jelas. Nah kemudian hari ini itu kira-kira bagaimana Mas menghadapi dunia yang serba multidimensi inilah kira-kira?
Yang jelas kalau santri saya kira dia punya pondasi ya. Fondasi. Pondasi yang diterima oleh santri adalah yang benar itu benar, yang salah salah. Bahasa Al-Qur'annya wala talbisul haqqo bil batil. Jadi ojo dicampur antarane apik karo elek. Nek elek ya elek, apik ya apik. Nah, para santri itu dibekali, dipondasi begini-begini. Hal-hal yang baik ya baik, hal-hal yang buruk ya buruk. Nah, kalau kemudian zamannya berubah, kemudian yang buruk ditayangkan, kemudian yang baik nggak ditonjolkan dalam pemberitaan ya. Ini kan kemudian sedikit banyak mempengaruhi para santri atau alumni atau para masyarakat. Ini tidak hanya santri yang dirugikan sebetulnya, masyarakat juga dirugikan dengan pemberitaan ini, ya kan? Karena apa? Masyarakat disuguhi oleh hal-hal negatif. Ini sebenarnya nggak boleh. Maka kapan hari ketemu dengan Komisi Penyiaran Indonesia, kita sampaikan bahwa hal-hal yang negatif tentunya disensor dong, yang prestasi aja karena tidak mengandung edukasi. Nah, tentu ini menjadi tugas Komisi Penyiaran Indonesia Jawa Timur. Kan kita Jawa Timur punya KPU ya. Saya sudah melakukan langkah dengan cara mengabarin mereka, mem-WA bahwa hal-hal yang konten dan negatif perlu diminimalisir. Syukur-syukur ditiadakan sehingga ini membuat masyarakat bisa kacau ini kalau diteruskan nggak disensor kan. Nah, begitu itu Mas Haris. Oke, terima kasih Mas. Jadi memang ya seperti itu ya, kompleks posisinya. Kalau kita berbicara tentang pesantren yang kemudian apalagi hari ini di zaman digital itu kan ya bahkan bukan santri pun itu mengomentari lah tentang urusan pesantren segala macam itu. Ya kemudian Mas, untuk perjuangan santri ya kira-kira yang bisa relevan terhadap kebutuhan zaman apa? Saya ada 3 hal ya rekomendasi untuk santri. Refleksi hari santri 22 Oktober ya. Yang pertama, perkuat jati diri. Jadi nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai pesantren yang diajarkan oleh kiai harus dimantapkan kembali bahwa ini adalah pondasi. Ketika pondasi sudah kokoh, insya Allah nggak akan bisa berubah. Yang kedua, perkuat spiritual. Ya, tentu spiritual ini ya mungkin membedakan ya antara santri dengan yang lain. Maka ini untuk saya pribadi, untuk para santri ya, spiritualisnya diperkuat lagi. Yang ketiga, membuka diri. Bahwa kehidupan enggak seperti dulu ini. Informasi semakin cepat, kemudian berita itu sudah berseliwer-seliwer gitu kan, sudah banyak lagi yang itu kejelasannya juga belum tentu benar, kebenaran juga belum tentu itu benar, maka perlu kehati-hatian memverifikasi berita itu. Karena jangan sampai misalnya kita keburu untuk menjustis yang nanti akan berujung pada fitnah yang tidak benar gitu kan. Maka kalau santri 3 hal ini, satu pondasi tentang keilmuan, pondasi spiritual, saya kira dengan membuka diri itu akan memahami betul, kehidupan ini begini. Dan ilmu yang didapatkan di santri bisa menjadi saringan. Screening. Bahwa ini nggak benar, ini benar, kira begitu, Mas Haris. Masya Allah, luar biasa ya, luar biasa. Obrolan kita ini tentang kalau ngomong santri nggak ada habisnya, Mas Haris. Bisa sampai subuh, apalagi ada rokok, ada kopi, ada kue-kue gitu kan. Saya kira menjadi sangat gayeng sekali ya, karena membahas santri itu bagi saya sangat menarik. Bagaimana santri yang hanya bermodal sarung lalu menjadi kiai, bagaimana dulu hanya bermodal mendengarkan saja itu bisa menjadi ilmuwan, coba. Ya, keberkahan itu ada di pesantren. Maka saya kira nggak bisa diremehkan. Santri bisa diremehkan. Apalagi kiainya yang ngajarinya ya. Ini terakhir Mas, terakhir. Ya. Mungkin minta sedikit di-spill. Kira-kira ada program nggak gitu untuk yang berhubungan dengan pesantren atau santri itu, khususnya di Jawa Timur gitu. Ya. Kalau program di pemerintah provinsi ada untuk santri ya. Yang pertama beasiswa santri ada. Beasiswa santri. Itu melalui Dinas Pendidikan. Nah, kemudian ada lagi yang di Dispora itu kalau nggak salah ada namanya lomba
olahraga santri. Olahraga santri. Nah, itu ada banyak macam-macamnya itu. Cuman aku belum cek ya. Tapi untuk pro ke santri, saya kira provinsi sudah mulai ke sana lah, termasuk yang baru-baru ini ada Al-Ghazini, Pondok Al-Ghazini. Nah, musibah itu pemerintah sudah menyiapkan beberapa anggaran untuk membantu pesantren yang memang benar-benar rapuh, benar-benar rawan bencana, pesantren yang nggak layak lah ya ditempatin Mas santri. Memang santri apa adanya. Santri ya pokoknya ikhlas, pokoknya niat cari ilmu, barokah kiai. Ya nggak bisa dikomentar orang barokah. Barokah itu nggak ada batasnya orang barokah. Ya barokah dari Allah. Allah kok diatur nggak bisa. Ya setelah Allah lah mau ngasih. Oke, terima kasih Mas Ari. Jadi memang ngomongin santri, kemudian bagaimana untuk mengikuti perkembangan zaman dan lain sebagainya, ini memang sangat, kalau di dunia pesantren itu ternyata di pesantren pun nilai-nilai itu, nilai-nilai moral dan lain sebagainya memang benar-benar diterapkan Mas gitu. Iya, saya itu banyak cerita ya di santri di pondok itu, banyak cerita aneh soal santri itu, sampai guyonannya begini. Suatu ketika sama tahu hewan kelabang seribu nggak? Oh nggih. Kelabang seribu yang kakinya seribu. Kaki seribu niku nggih. Satunya apa? Bekecot itu apa? Bahasa Indonesia bekecot itu. Siput. Ya. Nah, diceritakan bahwa siput sama kaki seribu ini ngobrol-ngobrol karena sampai malam hari berdua ini akhirnya saling berdiskusi dan berakhir pada ujungnya begini. Ini kita ngobrol dari subuh sampai subuh lagi. Ini nggak ada kopinya, nggak ada kuenya, nggak ada rokoknya. Yaudah kalau begitu kelabang seribu aja yang jalan. Perspektifnya kelabang seribu ini cepat larinya, gitu kan? Kemudian balik bawa kue, bawa itu gitu. Udah beli aja. Ya yang beli biar kelabang seribu aja bercepat, gitu kan? Ngomong ke kelabang seribu, protes dia. Enggak, siput aja. Enggak, kalau saya kan tahu sendiri, jalan saya pelan-pelan. Enggak apa-apa, yang penting nyampe, gitu kan? Dan pada akhirnya ditunggu sampai malam nggak ada datang. Kelabang seribu aja perintah, oke, kau bisa berangkat. Ditunggu lama sama siput ini. Enggak nyampe-nyampe. Akhirnya terus dengan teriak-teriak menyampaikan, "Hei kelabang seribu, kamu nyampe mana sampai sekarang? Hampir subuh ini belum nyampe-nyampe." Baru kejauhan dia ngomong, "Mohon maaf siput, saya ini pasang sepatu masih dapat 100 katanya." Kurang ajar kamu ini. 100 sepatu masih sekian. Kurang 900 lagi. Kalau begitu, ya udah bubar aja gitu. Akhirnya cita-cita ini banyak sekali sebetulnya. Tapi kan waktu kita terbatas ya. Lain waktu kita ketemu lagi dengan banyak cerita-cerita begitu. Ya lucu-lucu lah, lucu-lucu. Ya, Masya Allah, memang obrolan kita ini sebetulnya sangat menarik Mas. Jadi memang ya kalau ngomongin santri tentu tidak mungkin terlepas dari nilai perjuangan ya, dan kemudian bagaimana penerapannya dalam tantangan zaman hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas Haris. Sudah hadir di podcast Liputan Jatim ya. Jadi untuk sahabat semua jangan lupa ya, Hari Santri itu bukan hanya milik mereka yang mondok saja, tetapi juga milik kita semua yang kemudian terus berjuang menjaga nilai-nilai kebaikan untuk Indonesia. Selanjutnya kita akan berjumpa di podcast episode yang selanjutnya tentunya dengan tema yang lebih menarik lagi. Kemudian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.